Shalom. Sabda Sadik pada hari ini bertemakan hiduplah dengan takut akan Tuhan. Berbicara tentang takut akan Tuhan, seringkali dipahami sebagai orang yang takut akan Tuhan akan menerima berkat-berkat-Nya dari Tuhan. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami apa artinya takut akan Tuhan. Kiranya Sabda Sadik pada hari ini akan membantu kita memahami makna takut akan Tuhan dan memberi kita kesempatan untuk menjadi seorang yang benar-benar takut akan Tuhan dan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Dengan teks firman hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Dari kisah 3 tokoh di Alkitab kita akan memahami apa sebenarnya arti takut akan Tuhan. Pertama, Nuh. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita semua tahu bahwa ribuan tahun yang lalu dunia dipenuhi dengan segala kejahatan, korupsi, dan Tuhan memutuskan untuk mendatangkan hukuman dengan air bah untuk menghancurkannya. Tuhan memilih dan memanggil Nuh untuk membangun bahtera, dan Nuh tunduk pada firman Tuhan tanpa syarat. Apapun yang Allah perintahkan, Nuh dengan setia melaksanakannya, tanpa mempertanyakan atau mencari alasan. Nuh hanya mendengarkan dan menaati, dan sebagai hasilnya, Nuh menerima berkat dari Tuhan. Jelaslah bahwa kesetiaan, ketaatan, dan ketundukan adalah bagian penting dari takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Abraham. Dalam Kejadian 22 ayat 1-19 mencatat bahwa Tuhan memberi Abraham seorang putra yang telah dinantikannya begitu lama bernama Ishak. Ketika Ishak beranjak dewasa, Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa putra satu-satunya, putra perjanjian yang dikasihinya yaitu Ishak ke Gunung Moria dan untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Setelah Abraham menyiapkan segalanya, dia mengangkat pisaunya untuk mengorbankan Ishak. Pada saat itu, malaikat Tuhan menghentikannya tepat waktu dan menyediakan seekor domba untuk pengganti Ishak. Dengan demikian, jelas bahwa iman, kesabaran, ketaatan, persembahan, dan ketaatan pada kehendak dan perintah Tuhan merupakan wujud takut akan Tuhan. Dan tentunya Abraham diberkati oleh Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 17-18 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang ketiga adalah Ayub. Dalam kitab Ayub 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub melewati berbagai cobaan, kehilangan seluruh harta benda dan anak-anaknya, bahkan menderita luka yang menyakitkan di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak mengeluh sama sekali. Ayub tetap mempertahankan integritasnya, menyembah Tuhan dan memujinya. Ini adalah wujud atau ekspresi takut akan Tuhan. Dari ketiga contoh di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang takut akan Tuhan memiliki iman, kesabaran, ketaatan, dan kemauan untuk mempersembahkan dan berserah diri
serta melakukan ibadah dan pujian yang tulus kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut pada Tuhan, karena ketakutan pasti akan menjauhkan diri kita dari Tuhan, menjauhi Tuhan, yang hanya akan mengakibatkan semakin terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya hal ini bahkan bisa mengarah pada pengkhianatan kepada Tuhan. Jadi ini tidak bisa dianggap sebagai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita mengagumi, menghargai, mempercayai, mengerti, peduli, taat, mengabdi, dan memberikan kasih serta menyembah, memberikan balasan dalam ketundukan yang tidak bersyarat dan tidak ada keluhan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah kita benar-benar takut akan Tuhan, kita perlu mengintrospeksi diri, memeriksa apakah kita memiliki kualitas iman atau percaya, mengerti, memiliki kepedulian, ketaatan, pengabdian, kasih serta penyembahan dan ketundukan yang tidak bersyarat dan tidak pernah mengeluh. Jika direnungkan dengan seksama, kita masih kurang menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Itu berarti kita belum benar-benar melakukan takut akan Tuhan. Untuk itu kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita akan memahami kehendak dan perintah Tuhan, serta melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Ada berkat khusus dari Tuhan bagi mereka yang hidupnya takut akan Tuhan sebagai berikut. Berkat atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertama, orang yang takut akan Tuhan mendapatkan perlindungan Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Dikatakan di situ, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan di situ, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 10 sampai 11 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu yang baik itu adalah hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang akrab atau dekat dengan Tuhan. Dengan begitu kita memiliki berkat-berkat rohani, yaitu hidup yang sehat, berkat secara jasmani, yaitu hidup rukun dan punya pergaulan yang luas. Dan berkat secara sosial adalah memiliki kehidupan yang sejahtera, makmur, ya, memiliki finansial yang cukup. Dan orang yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul akrab atau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan yang keempat, orang yang takut akan Tuhan mendapatkan kebahagiaan dan berkat abadi. Dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 dikatakan di situ, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Demikianlah sabda Sadik pada hari ini, kiranya itu akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kasih, anugerah,
pimpinan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima daripadamu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat menghidupi takut akan Engkau Tuhan, sebagaimana contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk lebih memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan Engkau menjadi milik kami yang utama, dan kami adalah milik-Mu Tuhan, umat gembalaanmu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak-Mu, mengikuti tuntunan-Mu, taat kepadamu Tuhan, berserah kepadamu Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, karena itu adalah bagaimana cara atau bagi kami menunjukkan bahwa kami hidup takut akan Engkau, kami hidup berserah kepada-Mu, kami hidup karib dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong kami untuk selalu hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sehingga hidup kami akan mempengaruhi mereka yang ada di sekitar kami untuk hidup benar pula Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami. Kami tahu dan yakin dan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu sempurna. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap hidup benar di hadapan hadirat-Mu, dan kami akan memiliki suatu karya-karya yang akan memberkati bukan hanya diri kami sendiri, tetapi memberkati komunitas di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan Sabda Sadik. Kiranya Sabda Sadik ini akan memberikan dampak yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.